Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ilmu Kelautan kelas IKA dalam mata kuliah Oceanografi Kimia akan menjelaskan tentang human fission, reaksi fotokimia rhodopsin, yang beranggotakan Al-Qorif Hasanah, Aldi Maulana, Bintang Dwi Cahyo, Dinda Claudia Ginting, Esti Elizabeth Kapanggabean, Naomi Kristiani M, dan Zela Asmaida. Pernahkah teman-teman mendengar istilah human vision atau lebih dikenal dengan penglihatan manusia ataupun persepsi visual manusia? Atau apakah teman-teman tahu mengapa manusia dapat membedakan antara bentuk benda, membedakan orang, ataupun membedakan hewan-hewan, ataupun warna tertentu? Lalu, apakah teman-teman tahu mengapa manusia dapat mengalami buta warna? Pertama-tama, kita akan membahas tentang human vision. Human vision merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan lingkungan sekitar dengan menggunakan cahaya dalam spektrum tampak yang dipantulkan oleh objek di lingkungan tersebut. Interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Persepsi yang dihasilkan juga dikenal sebagai penglihatan. Tugas mata adalah memfokuskan cahaya. Maka dari itu, ada tahapan proses kerja mata untuk melihat. Pertama, cahaya memasuki mata dan memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kemudian, cahaya melalui lensa yang membantu memfokuskan cahaya di belakang mata. Lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Retina bagian belakang yang ditutupi bagian dalam mata. Kemudian, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik menuju saraf optik menuju otak, dan otak memproses sinyal-sinyal menjadi sebuah bayangan atau image. Proses fotokimia di dalam penglihatan manusia. Proses fotokimia di dalam penglihatan manusia dibantu oleh sel batang dan kerucut atau rods and cone cell sebagai fotoreseptor. Jadi sel kerucut atau cone cell berjumlah kurang lebih 6,5 juta sel dan mengandung pigmen iodopsin terbentuk dari persenyawaan retinin dan opsin yang terletak di dekat pusat retina dan mendeteksi cahaya secara detail. Sel kerucut sendiri dapat dibagi ke dalam 3 warna sel sensitif, yaitu sel kerucut merah, hijau, dan biru, yang bergantung kepada bagaimana sel-sel tersebut merespon tipe-tipe cahaya yang berbeda. Sel-sel kerucut pada umumnya akan teraktivasi dalam kondisi terang atau cahaya terang, sehingga mampu menyampaikan informasi penglihatan dan bentuk objek secara mendetil dan lebih dibanding dengan sel-sel batang di dalam keadaan terang. Sel batang sendiri atau rod cell terdiri dari kurang lebih 125 juta sel yang hanya mampu menangkap cahaya berwarna abu-abu, hitam, dan putih. Sel syaraf bipolar tersinapsis dengan ratusan sel batang, sehingga sel syaraf ganglion atau bipolar tidak dapat menerima informasi cahaya dan objek secara detail mendetail oleh sel kerucut, dikarenakan ratusan sel batang tersebut akan mengirimkan informasi dalam jumlah yang banyak secara bersamaan. Hal inilah yang menyebabkan sel-sel batang tidak dapat menyampaikan informasi objek secara mendetail dan hanya objek dalam bentuk umum saja, terlebih di dalam kondisi gelap. Dan saat mata menangkap cahaya, sel-sel batang menjadi tidak aktif dan ketidakaktifannya lah yang memberitahukan otak atau sel syaraf pusat bahwasanya terdapat cahaya. Proses inilah yang disebut dengan fototransduksi. Rangsangan cahaya akan diterima oleh rhodopsin, sebuah pigmen yang terbentuk dari persenyawaan vitamin A dan protein yang hanya terdapat di sel-sel batang. Apabila cahaya berkurang, rhodopsin akan terbentuk, dan apabila cahaya berlebih, rhodopsin akan berkurang. Proses terbentuknya rhodopsin sendiri memakan waktu adaptasi yang cukup lama, sehingga pandangan akan terasa kabur saat proses adaptasi itu berlangsung. Dalam setiap rhodopsin terdapat molekul retina yang menangkap cahaya dengan panjang gelombang tertentu, dan saat mengenai molekul retinal, molekul tersebut akan berubah bentuk sehingga mengubah bentuk rhodopsin juga membentuk molekul transdusin dan melepaskan diri dari rhodopsin. Bagian alfa transduksi membentuk protein PDE atau PDE untuk mengonversi GMP siklik menjadi GMP reguler. Kelainan pada mata. Buta warna merupakan salah satu kelainan mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu yang disebabkan oleh faktor genetis.
Buta warna bukanlah suatu penyakit, tetapi kelainan genetik. Kelainan genetik ini masuk dalam kategori pautan seks karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X. Artinya, seseorang lelaki lebih mungkin menderita buta warna jika ibunya seorang buta warna atau pembawa sifat buta warna. Terdapat dua kategori buta warna, yaitu buta warna patrial, di mana seseorang tidak bisa membedakan warna atau tingkat kecerahan suatu warna, dan buta warna total, di mana seseorang hanya bisa mendeteksi warna hitam dan putih saja. 3 jenis gangguan penglihatan terhadap warna. Yang pertama, monokromasi. Monokromasi merupakan suatu kelainan di mana retina mata mengalami kerusakan total, sehingga tidak dapat membedakan warna. Para penderita buta warna monokromasi hanya mengenal 2 jenis warna saja, yaitu hitam atau putih. Yang kedua, dikromasi. Buta warna dikromasi adalah kondisi di mana 1 dari 3 sel kerucut pada retina tidak ada, sehingga tidak dapat mendeteksi tingkat kecerahan suatu warna. Trikromasi merupakan suatu kelainan di mana sel kerucut pada retina mata tidak sensitif terhadap salah satu warna dasar, dan penderita buta warna trikromasi tidak mampu membedakan salah satu warna dengan warna lainnya.